Ayo, jangan minum. Mulai. Oke. Ya, kembali lagi bersama gue, Caca Setiva dan Fitri Meisari di The Bacot Show. Semakin bacot, Semakin asoy. Oke. Sebentar. Tadi barusan aku lihat ada berita di Facebook. Katanya yang orang yang makin banyak bacot itu makin banyak yang makin gampang terkena corona, kena COVID-19. Kita gitu nggak ya? Ini seperti ini beritanya nih. Tengok kaset capstream-nya. Tuh, termasuk kita nggak ya? Ini pas banget ini. Aduh, jangan sampai deh kita kena. Mau tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia bacot mulu, jadi kan keluar. Oh iya, mulutnya dropletnya. Jadi dropletnya jadi dia. Untuk kita online ya. Iya. Nah, jadi sekarang kita bahas apa nih, Yang? Pendidikan. Kan kemarin di video kemarin kita kan udah ngebahas tentang pendidikan sekolah online dari pihak orang tua. Nah, sekarang kita ada narasumber dari pihak gurunya. Iya, mungkin dari pesan-pesan dari pihak orang tua tadi kemarin bisa kita sampaikan ke pihak guru kali ya. Oke, sekarang aduh, sendawa, sorry. Sekarang langsung aja kita panggil Bapak guru satu ini. Dia adalah guru di sekolah, biar dijelasin sendiri deh. Pokoknya dia salah satu guru di sekolah yang... Ya apa sebutannya ntar. Kita panggil lagi Bapak Ramlan, silakan. Halo. Halo. Malam, Pak. Malam, Pak. Nah, Bapak Ramlan dari sekolah mana, Pak? Saya dari Sekolah Pilar Indonesia. Oke, Pilar Indonesia. Tuh, mantep tuh sekolahnya. Ntar anak gue sekolah di situ dibonusin setengah. Boleh. Nah, dan satu lagi kita juga ada salah satu guru juga. Ini dengan Mas Obi. Halo. Ya, halo. Nah, kalau Mas Obi ini dari sekolah mana, Mas? Halo, saya dari SMA Muhammadiyah 11. Oh, Muhammadiyah 11. Oke. Ya, keren-keren. Yang penting sekolah ya, daripada nggak sekolah, lebih baik sekolah nih buat anak-anak dengerin. Masih beruntung dengan adanya bapak-bapak guru ini yang rela mengajar ya. Kok gue mau ketawa kan? Oke, silahkan langsung aja. Oke, pertanyaan buat Ramlan dulu deh. Kan sekarang sistemnya kan sekolah online nih ya. Itu untuk murid-murid itu efektif nggak sih? Relatif sih ya. Kita lihat dari level pendidikannya dulu, karena kalau misalnya kita ngomongin misalnya dari TK sampai SMA itu tingkat efektivitasnya pasti berbeda. Kalau misalnya di TK kita tahu ya, kalau anak TK kan ngajarnya gimana sih, harus di samping terus gitu kan, harus dipegangin lah segala macam. Nah, itu tingkat efektivitasnya memang agak kurang karena dari segi kita nunggu dia fokus itu lama banget. Nah, tapi kalau untuk kelas-kelas besar seperti misalnya SMP atau SMA, karena mereka sudah terbiasa ya dengan diberikan tugas kayak research misalnya, bikin project, memakai laptop misalnya. Nah, itu masih cukup efektif sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk tingkat yang level tinggi lah. Oke. Oh iya, sorry, bentar. Lupa nanya juga nih. Kalau Pak Ramlan ini ya, ini dari guru apa nih, Pak Ramlan? Saya guru matematika. Guru TIK juga dan matematika. Jadi saya ngajar 2 mata pelajaran, komputer sama matematika. Kerangkep ya. Kirain guru BK. Nah, kalau Mas Obi, guru apa Mas Obi bisa jelasin? Kalau saya kebetulan sama matematika untuk SMA. Oh, matematika untuk SMA. Relatif, ini nggak efektif nggak sekolah online gak? Untuk... Kalau sejauh ini ya 2 bulan terakhir lumayan sih ya. Kalau untuk kelas 10-11-nya ya so-so lah. Karena anak-anaknya juga udah pada melek teknologi dibanding guru-gurunya sih ya. Memang yang kasihan itu guru-guru yang agak senior ya, yang agak senior itu agak kesulitan karena kan pakai Astagfirullahaladzim. Senior seperti Pak Ramlan ini ya? Enggak lah. Masih junior ya. 40 ke atas lah. Justru lebih kurang efektif di guru yang seniornya ya dibanding guru. Karena agak sulit. Oh. Malah kita kemarin sempat seminar Google Classroom dulu sebelum ngelaksanain ke anak-anak. Karena kan nggak semua guru tuh yang senior bisa pakainya kan.
Akhirnya kita seminar dulu, latihan gimana cara bikin Google Classroom, gimana ngasih tugas ke anak-anak gitu. Baru kita aplikasikan ke anak-anak. Effort guru juga lumayan ini ya. Iyalah, guru tetap ada tanggung jawab juga untuk ngajar murid-muridnya. Nah, ini pakai platformnya pakai apa nih? Pakai Google apa tuh, Google Meet, apa pakai Zoom, atau mungkin pakai Tinder? Kalau Tinder salah. Pakai TikTok gitu. beberapa guru kalau tempat saya secara umum dari sekolah disuruhnya pakai Google Classroom. Google Ya. Classroom. Tapi beberapa guru ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Jitsi ya kalau nggak salah Jitsi, ada yang ngasih tugas via WA, ada yang ngasih tugas via Line, ada yang ngasih tugas via YouTube, ngumpulin tugasnya dari Instagram. Ya, kreativitas guru. Biasanya kalau yang muda agak lebih variatif sih. Oh, oke. Kalau dari Pak Ramlan sendiri itu menggunakan platform apa tuh? Iya, kalau saya kebetulan sebenarnya saya mau nambahin juga sih tadi masalahnya sama sih. Untuk guru-guru yang agak senior memang banyak yang agak sedikit gaptek ya. Maksudnya kita juga harus ngajarin dulu. Kebetulan memang saya yang ngajuin pakai satu platform yang saya pakai itu udah sekitar 5 tahun saya pakai itu Edmodo. Dia tuh bentuknya kayak Facebook, tapi memang tujuannya memang untuk pembelajaran. Nah, yang dipakai memang utamanya Edmodo. Tapi untuk penugasan, misalnya kayak anak-anak suruh bikin video, misalnya itu lebih banyak juga pakai YouTube, misalnya pakai Instagram, IGTV, macam-macam lah seperti itulah platform-platform yang bisa kita pakai. Nah, buat Obi nih ya, ada keluhan nggak dari murid atau dari orang tua murid selama sistem online ini? Kalau jujur banyak sih ya. Iya, apa Pertama, mereka kuota boros banget. Yang kedua itu timeline untuk ngumpulin tugasnya kan kadang-kadang ada jeda waktunya ya. Nah, anak beberapa daerahnya ada yang masalah internetnya terganggu, jadi mau ngumpulin keganggu misalnya, nggak sempat ngumpulin, misalnya seperti itu. Terus kalau orang tua biasanya ngeluhnya tugasnya banyak banget gitu. Padahal nggak juga sebenarnya sih. Memang tergantung gurunya sih. Yang paling banyak itu ya boros di kuota sama kebanyakan tugas gitu sih biasanya. Kalau dari Ramlan? Keluhan pasti ya sama sih. Ada aja pasti keluhan dari orang tua. Salah satu contohnya mungkin ini ya, platformnya kita pakai. Nah, sebenarnya di sekolah saya juga pakai Zoom juga. Tapi kita masih yang belum berbayar. Baru kemarin sih kita pakai yang berbayar. Jadi ada, kalau Zoom kalau nggak bayar kan cuma 40 menit. Sedangkan pembelajaran kan kadang lebih panjang dari itu kan. Nah, itu kemarin ada komplain-komplain seperti itu. Tapi kalau misalnya masalah kuota sih, kebetulan di sekolah saya levelnya memang level ekonomi menengah ke atas. Jadi pada umumnya udah pada punya wifi semua di rumah. Jadi itu nggak dikeluhkan. Untuk masalah tugas, di sekolah saya juga kita tentuin nih sehari cuma ada 2 pelajaran, terus ditentuin nggak boleh terlalu banyak atau nggak boleh terlalu tugasnya tuh nggak boleh menyita waktu terlalu banyak untuk siswa, jadi nggak memberatkan siswa. Nah, lebih banyak keluhannya sih di level-level yang bawah sih sebenarnya, karena ya itu balik lagi masalah fokus ya. Terus masalah orang tua yang misalnya dia harus kerja ke pasar misalnya, di rumah nggak ada yang ngawasin. Anaknya bilang iya ngerjain tugas tapi ternyata belum ngerjain lah. Itu sih lebih banyak ke situ sih. Iya. Ya repot orang tuanya memang. Kalau level bawah ya repot orang tuanya. Ya pasti. Ya. Repot nggak sih sistem online kayak gini, Ramlan? Dibilang repot, kalau subjektif ya, kalau di tempat saya misalnya di sekolah Pilar nggak terlalu, karena memang sekolah kita kan kebetulan pakai pakai kurikulumnya kita ngambilnya internasional, ada international baccalaureate. Nah, di sini memang guru juga dituntut untuk lebih inovatif gitu, untuk ngasih tugas ke anak-anak, nggak melulu tentang harus ngafalin lah segala macem. Nah, dan di sekolah kita juga anak-anak benar-benar diajarin tentang teknologi. Jadi kalau misalnya dibilang ribet apa enggak terlalu, karena kita udah tersistem dari dulu, nggak beda-beda jauh gitu.
Gitu. Gitu sih. Kalau Mas Obi, repot nggak? Kalau saya pribadi lumayan repot sih ya, karena mata pelajarannya matematika. Matematika itu sekarang kalau misalnya kita nggak jelasin, anak ya ibaratnya ya. Disuruh baca buku aja susah gitu ibaratnya. Jadi kalau kita bikinin modul tuh suka ada pertanyaannya, Pak ini maksudnya gimana sih? Pak ini maksudnya gimana sih gitu. Jadi kalau biasanya modul habis itu kita kasih link buat YouTube kan. Nih contoh nonton aja coba gitu. Nanti kalau bingung baru nanya gitu. Yang nanya ada 1-2 anak ya. Tapi pertanyaannya agak kurang berbobot gitu ibaratnya. Contohnya? Ya sebenarnya pertanyaannya sudah ada di YouTube itu tadi loh. Contohnya, bagaimana pelaksanaannya, di modulnya juga ada. Memang yang agak disayangkan generasi sekarang adalah memang kadang kritis, tapi kadang kritisnya agak kurang gimana gitu soalnya gitu. Harusnya bisa dibaca di modulnya gitu. Jadi harus baca ya? Iya, kemungkinan besar di situ kalau menurut saya sih. Cuma kalau bagi kami para guru, ya salah satu alternatif untuk belajar lebih jauh tentang teknologi, tentang ya kreativitas tadi seperti kata Pak Ramlan, kreativitas bagaimana menyampaikan materi, itu sih yang bagusnya. Oke, ini kan tadi kan kita nanya soal ribet apa repot apa enggak ya mengenai sekolah online. Yang kita tahu nih, ya saya pengalaman juga walaupun bukan sekolah, tapi kan saya kerja juga di rumah ya, kerja online gitu. Ini sebenarnya mengganggu waktu privacy, di mana yang namanya kalau kerja itu kan benar-benar ada jamnya tuh, dari jam 9 sampai jam 6, ya mungkin sekolah juga ada jam kerjanya, ada jam ngajarnya kan. Jam 7 sampai jam 3 misalnya gitu. Sampai jam 3, ya ini baik buat murid dan baik buat guru ya, walaupun gimana pun guru juga punya waktu privacy kan. Nah ini mengganggu waktu privacy kalian nggak para guru dengan sistem online ini? Nih dengan jawab Mas Ramlan dulu deh. Oke, kebetulan kalau saya kerjanya itu kalau resminya di sekolah itu jam 7.30 sampai jam 4.15 sore. Tapi saya punya murid privat banyak di luar. Jadi saya kadang pulang sampai rumah sampai jam 10 malam lah, itu udah biasa. Jadi kalau saya sih nggak terlalu keganggu ya. Maksudnya saya juga selalu membuka kesempatan untuk anak-anak untuk bertanya, tapi toh nggak terlalu banyak kok yang bertanya. Walaupun hari libur pun hari Minggu nggak apa-apa gitu, saya tetap ladenin. Kalau misalnya pun saya lagi sibuk misalnya, saya tinggal bilang aja, "Tadi dulu ya, saya lagi sibuk dulu nih. Nanti kalau saya ada waktu saya langsung tanya." Tapi saya terus terang aja, saya nggak merasa terganggu sih kalau memang ada siswa misalnya ada yang mau nanya. Justru itu jadi motivasi buat kita sendiri, buat guru untuk murid aja di hari libur misalnya mau dia belajar gitu. Kenapa kita nggak mau ngasih belajar buat dia gitu. Oke, kalau Mas Obi gimana? Kalau saya karena kebetulan setelah COVID ini ya kan dapat jam sepekan itu 24 kalau nggak salah. Setelah COVID kelas 12-nya lulus, dapatnya kan tinggal 10-11-nya aja. Jadi nggak terlalu banyak. Sepekan itu paling cuma ada 4 hari lah. Jadi nggak ada satu hari full yang kosong. Jadi menurut saya nggak terlalu keganggu untuk privacy. Jadi tapi kalau untuk pertanyaan anak ya sama kayak Pak Ramlan tadi, kalau mau nanya silakan kapanpun akan kami layani gitu. Tapi kalau jam ngajar kan selalu dijadwalkan tuh per hari. Ada satu hari penuh yang kosong Rabu. Jadi masih bisa istirahat di situ sih kalau saya. Nah, salut ya, berarti ini para guru dedikasinya emang tinggi banget ya untuk dunia pendidikan ya. Salut. Pahlawan tanpa tanda tanya dong. Pahlawan tanpa tanda tanya, ya benar. Nih, Obi, prefer mana, ngajar online atau di sekolahan? Di sekolah. Di sekolah. Jawab tentu. Ya, pertama, kita ketemu anak itu setiap hari beda. Itu yang paling seru sih. Jadi, misalnya kita lagi bad mood banget nih, malamnya misalnya gitu. Besok pagi ketemu anak, se-bad moodnya kita misalnya. Terus ketemu anak, ya kadang kan guyon, bercanda atau apa. Kadang-kadang mood kita bisa Iya, anak yang benerin. Kalau murid ya itu ada kebalikannya. Kadang mood kita lagi bagus banget, ketemu anak ngedrop. Nah,
Makanya moodnya macem-macem. Oh, Di situ serunya pertama. Kalau kedua, karena tadi saya bilang saya ngajar matematika. Matematika itu kalau bikin modulnya, ya memang ribet sih ya. Karena buat ngetiknya itu loh, dikit-dikit masuk equation, dikit-dikit masuk equation. Jadi agak lama bikin modulnya. Mendingan ditulis langsung gitu. ya. Tulis langsung, ngasih contoh, latihan, itu lebih seru sih kalau menurut saya. Oke, nggak ini juga ya, apa namanya? Nggak ada tambahan. Mungkin ketemu guru idaman juga gitu yang Enggak. Sama guru. Atau Sesama jangan-jangan guru gitu. ngincar murid yang ini nih. Ibu kantin. Lumayan nih prospek buat masa depan nih, tungguin sampai lulus gitu. Gak boleh. Dulu. Saya akan baca komik shoujo. Oke, Mas Ramlan, silahkan dijawab. Di sekolah sih. Main apa yang lama? Kalau boleh pilih sih tetap di sekolah ya. Tapi ya itu sih sebenarnya kalau dari alasan sih kurang lebih sama dengan Mas Obi. Gimana kita ketemu anak gitu, karena beda ya pada saat kita menatap anak. Misalnya kalau cuma Zoom doang kan kita nggak tahu nih auranya ya, aura anak-anak tuh berasa kalau misalnya di kelas 1. Yang kedua, interaksi dengan anak-anak. Kalau di pelajaran saya, walaupun pelajaran matematika kita nggak cuma belajar cuma ngitung-ngitung doang, kita banyak juga diskusi, kita banyak membahas sesuatu, hal-hal yang bisa diperdebatkan pun kita perdebatkan gitu. Nah di situ serunya kalau misalnya di sekolah. Kalau misalnya di Zoom doang gitu, satu orang ngomong nih yang mana yang ngomong duluan misalnya itu. Terus masalah koneksi juga kadang-kadang misalnya putus-putus segala macam. Nah yang kedua memang itu juga saya setuju juga dengan Mas Obi tentang bikin soal misalnya seperti itu. Terus ngoreksi kerjaan anak gitu. Saya harus beli pen tab gitu kan, hanya untuk bisa ngoreksi kerjaan anak, bisa biar anak-anak fotonya anak-anak itu bisa saya coret-coret lah segala macam. Itu menyita waktunya banyak banget sampai saya untuk satu kelas aja itu bisa seharian cuma ngoreksi satu kelas doang, itu yang bisa cuma ya sejam juga cukup. Berapa? Kurang efisien. Kurang efisien kalau misalnya untuk online terus ya, kalau online terus. Tapi kalau misalnya cuma sekali sebulan atau sih masih nggak masalah. Kalau di kelas okay lebih enak. Paper base is better. Paper base itu lebih enak emang. Nah, kemarin ini kita ada jawaban ya dari orang tua. Jadi pertanyaan. Ada pertanyaan. Enggak, bukan. Ada kasus, bukan keluhan. Ada sebuah kasus lah. aspirasi rakyat. Ada sebuah kasus di suatu sekolah. Itu orang tuanya meminta petisi ke orang tua lain agar SPP sekolahan dipotong setengah. Karena mungkin orang tua itu ya, yang kita tahu kan banyak orang tua yang kena PHK atau digajinya dipotong setengah gitu. Nah akhirnya mereka minta kebijakan dari sekolah untuk potong biaya SPP. Nah itu gimana pendapat kalian? Nah pendapat para guru gitu. Nih, di mata para guru gimana? Ya memang saya juga bisa memahami ya bahwa memang kondisi ini kan nggak cuma 1-2 orang, nggak cuma satu instansi, 2 instansi, keseluruhannya, seluruh dunia, seluruh instansi kena semua gitu. Saya rasa itu cukup wajar ya untuk hal seperti itu terjadi. Tapi sekarang balik lagi, kalau misalnya memang sekolah tersebut dan orang tua yang menyekolahkan anaknya di situ mempunyai kemampuan ekonomi yang memang kurang gitu. Saya rasa itu hal yang wajar. Nah, tapi kita juga harus lihat dampaknya kemana, ke fasilitas sekolah misalnya, ke gaji guru misalnya, itu kan juga ngaruh ya. Saya harus katakan bahwa gaji guru tuh nggak tinggi loh. Gaji guru tuh nggak besar. Nggak besar. Saya harus bilang ini jujur gitu kan. Jam kerjanya tinggi, gajinya nggak tinggi gitu ya? Iya, itu maksud saya bukannya mengeluh ya, Pak. Saya bukannya mengeluh atau apa, tapi memang itu fakta di lapangan bahwa gaji guru itu masih di bawah orang-orang kantoran. Saya punya adik 2, saya punya istri itu yang mereka kuliahnya cuma sekali doang, ibaratnya yang baru fresh graduate aja gajinya langsung di atas saya gitu. Nah itu maksudnya, nah ini harus diperhatikan juga, walaupun sekali lagi ya saya harus katakan bahwa kita harus jangan lihat dari satu sisi aja gitu, walaupun memang misalnya ada orang tua yang di PHK atau segala macam. Nah tapi kita harus ada diskusi gitu, walaupun mungkin ada petisi, kita harus selalu kalau ada masalah kita harus cari
solusinya tuh win-win solution. Jangan sampai misalnya memberatkan orang tua aja atau memberatkan sekolah aja gitu. Harus dua-duanya gitu. Kalaupun memang harus ada pengurangan atau apa, ya disesuaikan gitu. Ya, Itu sih menurut saya. soalnya kan kalau yang kita tahu ya, nih juga salah satu pertanyaan juga ya dari yang pernah saya dengar nih berita. Itu kalau gaji guru oke, itu balik lagi ke yayasan ya. Yes, betul. Ke yayasan. Kalau misalnya gaji guru tuh memang sudah ada alokasinya dari beberapa persen dari biaya SPP. Tapi kan ada juga biaya-biaya kayak biaya gedung, biaya bayar listrik atau biaya perawatan atau biaya tugas apa namanya yang kalau biasa di sekolah? Tugas kegiatan sekolah gitu yang pas selama COVID uang kegiatan lah kalau seperti masa pandemik ini kan tidak memungkinkan. Gitu loh. Nah, apakah biasanya lebih bijaknya ya mungkin yayasan itu ya memotong itu tapi gaji guru juga tidak dipotong karena kan biar gimana pun vitalnya di guru gitu. Ya betul. Saya jawab dulu ya. Jadi gini, kalau di sekolah saya kebetulan itu kalau ada study tour atau apa itu beda lagi. Itu tidak termasuk dari SPP. Kalau misalnya kita ada study tour itu ada lagi anggarannya dan itu selalu dirapatkan sama orang tua. Kalau misalnya kalau sekali lagi sih balik lagi kan kondisi sekolah kan beda-beda ya. Kondisi orang tua juga beda-beda. Nah, kalau misalnya memang dari sekolah dan dari orang tua mau berdiskusi mencari jalan yang terbaik, win-win solution seperti apa, saya yakin kok sebenarnya kita bisa nemuin suatu solusi yang terbaik lah buat semuanya. Walaupun misalnya dipotong, gaji guru juga misalnya nggak kepotong misalnya tadi yang Caca tadi bilang gitu misalnya potong. Kalau misalnya dan orang tua juga tidak terlalu dibebani walaupun misalnya ya ada yang di PHK misalnya diberi keringan misalnya ya udah dipotong tapi misalnya dia nggak bisa bayar ya udah nanti dicicil aja misalnya nanti kalau misalnya udah selesai pandeminya misalnya itu kan banyak gitu. Selesai pandeminya pas setelah anaknya selesai sekolah. Biasa dong. Baik lagi sih. Oke, terima kasih Mas Ramlan. Sekarang Mas Obi. Ya, kalau saya mungkin ini sekolahnya karena beda juga ya. Beda. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau swasta itu kan yang punya yayasan. Iya. Nah, kalau yayasan itu memang menggaji tenaga pendidik dari SPP. Walaupun benar kata Mas Caca tadi sudah dianggarkan seharusnya sudah dianggarkan. Namun kebetulan saya kan wali kelas ya. Saya wali kelas. Ketika kemarin kita mengajukan untuk tetap melaksanakan pembayaran administrasi hingga bulan apa ini sekarang Mei, ada beberapa yang minta waktu misalnya gitu, lagi nggak bisa misalnya. Kalau seperti itu bisa mengajukan ke sekolah. Jadi nanti apakah dikurangi pembayarannya atau dikasih tenggat waktu, benar tadi dikasih tenggat waktu sampai bulan misalnya sampai setelah COVID ini selesai atau nanti sampai tahun ajaran baru Juli misalnya gitu. Karena balik lagi tadi yayasan itu walaupun sudah mengalokasikan biaya untuk menggaji tenaga pendidik, SPP tetap harus jalan. Kenapa kita tidak memberikan pengurangan? Karena walaupun anak tidak sekolah, kami tetap memberikan pelayanan, misalnya tadi via Zoom, kita tetap ngasih latihan, kita tetap ngasih tugas. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi, walaupun anak orang nggak ke sekolah, tapi kan kita tetap melakukan pelayanan. Ya. Kalau kita memberikan pelayanan, otomatis orang tua tetap diminta melaksanakan kewajibannya. Benar. Seperti itu. Oke. Kalau jawaban para guru ini akhirnya bisa menjawab. Mudah-mudahan ini didengar oleh para orang tua yang nanya ke gue ya. Iya. Dijawab langsung sama guru-gurunya. Ini kalau yang swasta ya, kalau swasta kan punya yayasan tuh. Iya, kalau negeri mungkin udah nggak bayaran ya, sudah nggak bayaran. Nah, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Harapan kalian untuk para murid dan orang tua di masa-masa sekolah online ini tuh apa? Obi? Kalau untuk murid, tolonglah belajar baca gitu maksudnya. Ikro gitu ya, Ikro ya?
Kok ya jangan karena sekarang kan kalau seperti ini kasihan guru-gurunya ya, maksudnya kita jelasinnya agak kurang maksimal kalau via video seperti ini gitu kan. Kalau sudah dikasih modul, Mbok yo dibaca dulu gitu loh. Kalau misalnya udah dikasih link, coba ditonton dulu. Kalau emang udah mentok gitu, dapat soalnya Tanya, susah banget gitu. misalnya. Nah, baru nanya gitu. Jangan hal yang agak basic atau ya mohon maaf ya biar kelihatan aktif atau apa gitu. Nanyanya hal yang sepele gitu. Padahal di modul sudah ada, di video sudah ada gitu. Ya Itu mungkin untuk murid. mereka bertanya ya karena pengen ngobrol sama doang kali ya. Pengen kelihatan belajar Iya. gitu kan. Nah itu tadi, jangan cuma pengen kelihatan aktif atau apa, jangan kayak gitu dong. Terus kalau untuk orang tua, gimana? kalau untuk orang tua mohon bantuannya, misalnya mengawasi anak lah, karena paling baik kan orang tua, guru, sekolah saling kerjasama. Kalau ini kan anak sudah di rumah ya, maksudnya orang tua tahu persis bagaimana kelakuan anaknya persis ya kan, tahu kelakuan anaknya banget. Jadi kalau ini tolong kami kan guru sudah memberikan tugas, sudah memberikan materi atau apa, tolong dibantu untuk mengawasinya. Ya yang paling penting melaksanakan administrasinya. Alik ya, Dia curhat. Ini untuk kehidupan kami juga. Oh, Iya iya benar, sih, betul. benar. Ya, terus ya mohon doanya biar yang kayak gini pandemiknya bisa cepat selesai. Jadi kan kalau udah pada capek marah-marah di rumah, biar guru kan biar kami nanti yang mengarahi anak-anak ini sekolah. Oke, sekarang Itu aja deh. Ramlan. dari Mas Ramlan. Harapan Ya, kurang lebih sama orang tuanya. Ya, untuk murid kurang lebih sama sih, lebih banyak mandiri lah gitu, karena memang di sekolah kita juga kita ngajarin bener-bener anak untuk lebih mandiri, dan misalnya itu salah satunya, misalnya baca, terus mau bangun lebih pagi, misalnya lebih proaktif, misalnya seperti itu. Itu sih harapan-harapan ke siswa ya. Kalau untuk yang besar-besar, karena memang kalau yang besar-besar itu kan udah punya tanggung jawab lebih besar ya. Jadi memang harapannya mereka sudah tahu gitu tanggung jawabnya sebagai siswa itu apa. Itu yang pertama kalau untuk siswa. Kalau untuk orang tua sama mengawasi anak-anaknya di rumah, karena memang kalau kita kan di aplikasi kan kelihatan ya, misalnya anak belum ngerjain udah 1 bulan, karena kita kalau saya kebetulan kita mengirimkan laporan setiap bulan. Jadi kemarin baru aja kita mengirimkan laporan yang kedua untuk pembelajaran jarak jauh ini. Itu kelihatan, jadi misalnya tugas-tugas nih di pelajaran apa itu udah di checklistnya belum selesai banyak banget. Nah ini ada beberapa yang orang tua juga masih tidak terlalu concern gitu dengan tidak terlalu concern dengan hal itu, sampai kita harus telepon orang tuanya gitu. Kayak kemarin kan kita baru ujian ya, minggu yang lalu tuh baru ujian. Itu ada loh yang harusnya jam 9 udah mulai ujian, itu sampai besoknya dia nggak online misalnya. Padahal di rumah dia punya wifi, punya handphone lah segala macam, sampai kita harus telepon orang tuanya. Nah itu sih, jadi kita lebih ingin bahwa iya betul, dan kita harus tegas. Terus bentar, satu kalimat lagi ya. Kita harus tegaskan bahwa sekolah itu bukan tempat penitipan anak. Nah ini saya pengen banget menyampaikan ini ke semua orang, terutama orang tua. Jangan menganggap bahwa sekolah adalah tempat menitipkan anak, tapi kita kerjasama bagaimana anak bisa dibimbing karakternya misalnya. Nggak cuma dari guru aja, misalnya guru udah bener di sekolah diajarin sholat segala macam, tapi di rumah orang tuanya nggak sholat misalnya, atau misalnya nggak ngaji misalnya, kayak gitu ya. Ya simpel lah seperti itu. Jadi ada kerjasama yang berkesinambungan gitu antara apa yang diajarin di sekolah dengan yang dipantau di rumah. Gitu. Oke, nah ini sebenarnya kita ada mau penyampaian kemarin sebelum episode sebelumnya ini kan dari pihak sisi orang tua ya. Itu concern mereka, mungkin pesan-pesan mereka buat para guru itu mungkin buat pendidikan sudah oke. Teman yang kurang itu mungkin lebih ke faktor sosialisasinya ya. Jadi dan kayak emosional muridnya gitu. Jadi kalau misalkan emang lagi ngajar Zoom gitu, jangan cuma ditanyain tugas doang, tapi gimana hari-hari kamu gitu. Kayak ditanyain juga kegiatan sehari-hari gimana, terus psikologinya juga ditanyain gitu. Mereka pengennya seperti itu. Ya, itu tanggapan dari pesan-pesan dari pihak orang tua yang kemarin di episode sebelumnya. Itu saja sih.
kita Boleh nambahin sedikit nggak? Boleh? Kalau mau pakai Zoom itu sebenarnya ya tadi saya seperti kata Pak Ramlan ya, yang ribet adalah ketika satu ngomong, mana yang ngomong gitu loh, kita nyarinya susah. Jadi gimana kita mau lihat psikologi anak ya, kadang-kadang ini layarnya banyak nih yang ngomong, kadang-kadang ini yang mana gitu. Itu yang repot. Tadi Ramlan kan bilang ya kita bikin laporan ya. Bikin laporan kalau misalkan gini, laporan terus muridnya banyak yang nggak ngerjain tugas, itu guru yang kena ya? Guru yang kena, dibilang guru yang kena ada juga gitu. Tapi kita positifnya begini, guru itu selalu mengingatkan ke anak-anaknya. Kita punya grup, misalnya grup lain misalnya, itu selalu diingatkan setiap pagi. Kita selalu pagi begini, selamat pagi guys, gimana kabarnya, apa segala macam itu selalu kita tanyain setiap pagi di setiap kelas ya, di setiap kelas, setiap wali kelas itu pasti akan melakukan hal tersebut. Biar apa? Biar ketahuan nih siapa yang lagi mood, siapa yang enggak. Nah, anak-anak yang tadi dibilang tadi yang enggak mood itu misalnya, itu kita ada perlakuan khusus. Kebetulan sekolah saya juga ada kelas khusus ya. Kita sebutnya SEN, Special Education Need. Jadi anak-anak yang memang masuk ke situ itu pasti dapat perhatian lebih khusus. Kayak kemarin nih harusnya kan udah libur kan. Ini satu guru yang sampai kepala sekolah kita aja ngajar malam-malam jam 9. Dia Zoom sama satu anak misalnya emang butuh khusus, dia Zoom ngajarin matematika misalnya. Itu memang itu sudah dilakukan ya kalau untuk sekolah-sekolah yang swasta gitu ya, biasanya ya yang saya nggak tahu ya kalau di negeri ya, tapi kalau di swasta banyak juga yang seperti itu dilakukan gitu untuk siswa. Jadi saya rasa kalau misalnya ngomongin masalah mood, kita kan nggak tahu ya auranya. Kalau misalnya kita cuma lihat di sini doang, di Zoom saya nggak bisa lihat mata Anda nih lagi bicara apa sih, berarti gitu kan ya nggak? Itu auranya nggak berasa. Gitu loh. Itu sih kekurangannya. Tapi ya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kalau udah lama lah kondisi pandemi ini cepat kelar. Benar ya. Amin. Ya Allah. Supaya kita ngegibah bareng lagi ya. Oke, kalau gitu kita sudah terima kasih banget ya buat para guru. Mungkin ini bisa ntar ditonton sama murid-muridnya ya. Ini Pak gurunya nih. Ini Pak gurunya. Nah, ingetin tadi Pak gurunya. Dengerin curhat. Ada curhat colongannya. Tolong jangan belaga-belaga supaya pengen aktif terus tanyanya yang agak-agak gimana gitu. Tolong dipelajari, dibaca, dilihat gitu. Oke deh kalau gitu. Itu modul dibaca modul. Modul ya, iya modul dibaca, ingat. Kalau dari Mas Ramlan gimana? Ada pesan nggak buat murid-muridnya nih? Atau mungkin buat para ya masyarakat Indonesia lah? Ya, pesannya cuma satu sih, sabar dan dipanjang kerjasama. Sabarnya ya. Iya, sabar, ikhlas dan mohon kerjasama. Kalau ini pesan-pesan buat guru-guru yang lain? Kalau guru yang lain lebih banyak berinovasi aja dan jangan tertutup untuk ilmu-ilmu baru ya, itu aja sih. Oke, Mas Obi. Ya sama, tetap belajar. Kita namanya belajar seumur hidup ya. Nah, belajar kalau kayak gini kan kita ya saya pribadi juga jadi tahu Zoom, jadi tahu Jitsi itu kemarin, bikin Google Classroom, kayak gitu jadi ilmu baru sih alhamdulillah. Ya buat guru yang lain juga, ayo tetap belajar lagi, itulah. Ya, semangat belajar ya, masyarakat Indonesia. Semangat. Jangan cuma 12 tahun. Ya udah kalau gitu kita udahin aja ya. Kalau gitu thank you banget nih buat makasih waktunya ya. Makasih waktunya buat Mas Rahman dan Mas Adi. Semoga next time kita bisa undang-undang lagi ya. Semoga pesannya sampai ke murid, amin. Guru yang lain. Ya, dan semoga COVID ini cepat berakhir. Walaupun mungkin kayaknya kita harus berdampingan ya. Karena kita harus damai. Ya, damai. Kita beradaptasi sih lebihnya. Karena influenza aja nggak bisa hilang kan. Ya, obatnya lah ketemu vaksinnya. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman dan pemirsa The Bacot Show. Kita jumpa lagi di next episode ya, dan mungkin kita ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Bye-bye. Salam Bacot Show. Semakin bacot, makin asal. Bye-bye.